Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang tips-tips hemat anak kos versi aku. Jadi, tips yang pertama adalah kalian buat dulu skala prioritas. Nah, di sini skala prioritas tuh aku bagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala prioritas daftar-daftar barang-barang yang harus kalian beli atau kalian wajib beli dan dalam waktu dekat itu sangat kalian butuhkan. Garis bawahi ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi contohnya itu kayak beras, mie, kemudian telur. Nah, itu kan bahan pokok makanan kalian. Jadi itu wajib kalian beli. Kemudian yang kedua adalah buat skala prioritas yang daftar barang-barangnya itu wajib kalian beli, tapi enggak dalam waktu dekat ini kalian harus beli gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku buku tulis dan pulpen itu menurut aku wajib dibeli, tapi kalau misalnya masih ada sisa itu kalian masih bisa pakai yang lama dulu. Jadi buku tulis atau pulpen yang misalnya masih ada kalian bisa pakai itu, kalau misalnya sudah habis baru kalian bisa beli. Nah, kemudian yang ketiga adalah buat skala prioritas yang daftar-daftar barangnya itu nggak mesti kalian beli, tapi kalian pengen. Jadi contohnya itu kayak beli pizza atau burger atau makan di KFC, beli salad dan lain sebagainya, itu kalian pasti pengen, tapi nggak harus dibeli gitu. Nah, itu menurut aku nggak masuk dalam kategori wajib dibeli padahal kalian pengen. Nah, itu kalian bisa belinya di akhir bulan jika uang pengeluaran kalian tuh masih ada tersisa gitu. Terus tips yang kedua adalah kalian buat buku pengeluaran dan pendapatan. Jadi kalau buku pengeluarannya itu kayak misalnya kalian beli misalnya pulpen, misalnya habis itu kalian wajib tulis di daftar pengeluaran. Hal sekecil apapun kalian jangan lupa tulis di buku pengeluaran, karena itu akan kita hitung di akhir bulan supaya kalian bisa tahu, oh sekian pengeluaran saya dalam satu bulan. Jadi di bulan berikutnya tuh kalian bisa lebih tahu lagi apa yang menjadi barang-barang yang kalian akan beli tuh, kalian sudah tahu alur untuk pengeluaran kalian, dan supaya bisa mendeteksi apakah di bulan pertama itu kalian boros atau enggak. Kemudian kalian bisa buat buku pendapatan jika kalian itu punya pekerjaan sampingan, misalnya ngajarin teman, kemudian ngajarin anak-anak yang mau belajar ngaji. Nah, itu bisa buat uang tambahan akhir bulan kalian. Itu sangat bermanfaat sih, tapi jika kalian mau, kalau misalnya nggak punya pekerjaan tambahan juga, kalian nggak apa-apa nggak buat buku pendapatan. Terus yang ketiga adalah kalian bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Nah, kalau aku karena biasanya itu uangku akan habis di akhir bulan, dan itu biasanya uang bulanan aku tuh kadang terlambat datang. Aku bisa mengakalinya dengan puasa Senin Kamis atau puasa Daud, yaitu misalnya Senin puasa, Selasa nggak puasa, terus Rabu puasa, dan seterusnya. Sebenarnya sih itu sulit ya bagi orang yang nggak terbiasa puasa, tapi menurut aku berpuasa itu selain bisa dapat pahala, bisa berhemat juga. Terus itu bonusnya kalian bisa langsing bagi yang mau langsing. Itu salah satu tips dari aku. Tapi kalau misalnya kalian gak kuat juga jangan dipaksain. Ini hanya tips dari aku yang bisa membuat kalian itu berhemat, salah satunya. Terus tips yang keempat adalah kalau aku lebih memilih merangkum daripada fotokopi buku atau ngeprint soal-soal yang diberikan sama dosen. Nah, karena aku itu suka menulis dari SMA, jadi aku lebih memilih tuh menulis. Meskipun kata teman-teman tuh kamu gak capek kah? Sebenarnya sih capek, cuman daripada mengeluarkan uang dan aku takutnya itu gak bisa baca lagi materi itu, jadi aku lebih memilih merangkum aja, karena aku adalah tipe mahasiswa yang misalnya tuh dikasih catatan atau rangkuman dari dosen, misalnya PPT,
itu aku nulis kembali lagi, jadi lebih baik aku merangkum ketimbang aku fotokopi buku. Oke guys, mungkin segitu aja tips-tips yang bisa aku berikan. Itu versi aku. Terus kalau misalnya kalian punya tips yang lain, kalian bisa berbagi juga. Dan semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan keseharian kalian. Ini khususnya untuk anak kos, apalagi yang mahasiswa baru, sangat bermanfaat. Silakan dicoba. Apabila ada perkataan saya yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.